Betawi culture is like a tree struggling for sunlight under the shade of gigantic concrete jungle. Some Betawi artists just could not sit and watch this tree dying. They knew that they have to struggle for it. Dalam komedi Betawi. Nah, Dan siapa awal yang awal mulanya tadi tahun 98, Mandra yang pertama kali menjadi ketua Yayasan Komedi Betawi, Haji Mandra. Dan pelindungnya adalah Sutioso. Jadi itu pada saat itu ada audiensi dari para seniman Betawi ke rumah Sutioso. Waktu itu pada saat itu dia sebagai gubernur DKI Jakarta. Karena waktu itu kan kita tahu ada Sri Mulat, ada di daerah-daerah lain juga ada ketoprak segala macam. Di Jakarta nggak ada nih yang memang mewadahi semua seniman Betawi untuk berekspresi. Akhirnya terbentuklah Yayasan Komedi Betawi. Nah, di bawah Saiful Amri, Yayasan Komedi Betawi itu fokus membawakan cerita tentang toponimi. Apa itu toponimi? Toponimi adalah nama-nama jalan yang ada di Jakarta yang punya nilai historis. Toponimi jadi kayak misalnya Jalan Tamrin, kenapa bisa dikasih nama Jalan Tamrin, atau misalnya Kuitang. Nah, itu kita ceritakan dalam pementasan yang kita kemas dengan sedemikian rupa sehingga penonton yang datang tidak hanya mendapat hiburan yang memang kan komedi Betawi itu akarnya lenong. Sudah tentu pasti hiburan, lucu diksi-diksinya yang dipertontonkan. Namun kita juga ingin memberikan sebuah tontonan yang menjadi tuntunan. Jadi ada nilai yang dibawa ketika para penonton ini pulang dari sini. Today, on the stage of Betawi Cultural Park in Jagakarsa, South Jakarta, these artists are about to perform a classic Betawi play entitled Murtado, Macan Kemayoran. Oke, jadi kita itu kan di Reka Cipta, jadi dari musiknya misalnya, dari musiknya saja kita sudah memakai gambang kromong plus. Kan kalau lenong itu kan dia hanya gambang kromong pakemnya, tapi dalam komedi Betawi kita pakai drum, kita pakai kadang-kadang trompet, kadang-kadang biola, pakai keyboard juga. Itu sebagai adaptasi perubahan zaman. Juga mengenai ceritanya, kalau lenong kan kita tahunya ceritanya tentang jawara-jawara tempo dulu, kayak misalnya si Pitung, si Jampang, tapi kita tidak. Kita juga menyesuaikan dengan perubahan zaman yang sekarang ini ceritanya. Dan juga kita masih memakai konsep 4 ya dalam struktur pertunjukan komedi Betawi. Yang pertama tetalu, sama seperti lenong, yaitu adalah musik pembuka yang menarik para penonton untuk datang. Lalu yang kedua barulah ada kita rancak. Nah, inilah mungkin yang agak sedikit berbeda dengan lenong, kita selalu pakai rancak. Apa itu rancak? Rancak itu semacam pantun berkait yang dinyanyikan. Fungsinya adalah kepanjangan tangan sutradara. Jadi dia membacakan sinopsis tentang komedi Betawi dulu, dinyanyikan sampai dengan pantun berkait, tapi memang sinopsis. Jadi kadang-kadang kan kalau pemain sudah di atas panggung, kadang-kadang kan bisa melebar kemana. Jadi melalui rancak itu, itulah garis merahnya jalan cerita yang akan dipentaskan. Lalu baru di berikutnya musik pembuka, barulah pagelaran komedi Betawi. Ya, kita ada skenario. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang masa lampau, tapi juga kita berbicara masa kini dan masa yang akan datang. Jadi kita kemas dengan sedemikian rupa juga. Juga dari pemainnya kan, kalau lenong kebanyakan pemain tradisi, kita combine. Jadi ada yang pemain kontemporer kita panggil, juga yang tradisi. Jadi kolaborasi antara pemain tradisi dan kontemporer bisa dilihat dalam komedi Betawi. komunitas? Ya, kebetulan ya pada tahun ini Kombet mengadakan program regenerasi. Jadi kita tidak hanya memakai pemain-pemain yang sudah senior, yang sudah sering bersama Kombet, tapi kita melibatkan komunitas luar. Kemarin kita sempat dengan UNJ, Universitas Negeri Jakarta, juga tampil di sini. Tapi tetap sebagai pengatur irama pertunjukan agar image Kombet tidak lepas, kita masukkan beberapa pemain kita. Tapi tetap mayoritas orang UNJ, pemain UNJ semua yang main. Lalu ada IKJ, juga ada beberapa komunitas sanggar di Jakarta Pusat, Jakarta Timur yang kita bawa memang sebagai program kita untuk regenerasi. Karena kalau dulu lenong kan keluarga, misalnya dari Manori ke anaknya Pongkar misalnya, atau misalnya dari Haji Bokir ke Sabar sekarang anaknya. Nah, kita sudah melihat tidak bisa lagi seperti itu. Kita memang harus menjemput bola, kita harus memang yang menyebarkan kemana-mana tentang lenong ini agar nantinya muncul lagi tuh maestro-maestro, pemain-pemain lenong kayak Ponori, Haji Bolot, Haji Bodong, semuanya bisa ada lagi nanti ke depannya begitu. Terima kasih buat Komisi Bang Agung serta kawan-kawan.
Ya, siang hari ini dari UPK PBB dan juga buat ibu mungkin ada yang But the struggle is not a struggle without a challenge. And for now, the challenge is the weather. The artists, they can do nothing about it, but to wait. Among them is Rita Hamzah, better known as Mpok Rita, who is a lenong and topeng star and a granddaughter of a lenong legend, the late Haji Bokir. Namanya juga kan kalau kita seniman kadang dapat enak, kadang dapat enggak. Tapi itu buat saya dapat bukan lenong ya, lenong sama topeng itu beda kan. Kalau lenong itu ceritanya lebih ke jago gitu kan ya kan, centeng. Kalau topeng itu lebih ke bodoran lah gitu. Jadinya pas lagi masih ada Babaji Bokir masih diajarin. Kalau di topeng itu di kesenian ini nggak harus bisa ngebanyol, ngelenong, dia tuh harus bisa nari, harus bisa nyanyi juga, harus bisa ngelenong kayak gitu. Semua tuh harus bisa. Pertama ngelenong tuh awalan tuh harus nari dulu, udah itu bisa disuruh ngebanyol ya kan, ngebanyol tuh ngelawak misalnya sama Bang Mandra, berdua sama Bang Mandra bisa nggak, udah bisa berdua lagi sama Malih Tongtong, sama Oma, sama siapa aja itu digemblengnya kayak gitu. Lu harus bisa, lu misalnya kan jangan nggak ada skenario ya kan, kalau kayak gini, kalau apalagi kalau hajatan topeng itu nggak ada skenario, dia misalnya lu jadi pembantu ya lu harus bisa keluar jadi pembantu, lu bikin orang di luar itu ketawa, bikin orang itu lucu, lu bikin. Jadi kayak gitu aja. Kalau sekarang mah kan udah enak skenario, ada tulisan, kita ngikutin itu kan. Kalau waktu Babaji ya enggak, kita harus benar-benar mikir gimana caranya gitu. Dulu kalau lagi manggung nggak boleh banget tidur. Jadi kalau kita selesai nari kan mulai topeng itu kan jam 10-an ya. Jadi habis selesai nari, paling kan penari itu pembuka. Kesannya yang senior main lah ya. Kita tuh nggak boleh tidur, mau Babaji tuh bener-bener digembleng galak gitu. Tapi buat saya itu ya dapat ilmu gitu kan. Dia bilang, misalnya Ragunan keluar lah, lu bisa tidur aja, lu liatin tuh kalau orang main lo gimana gitu. Kalau dulu sama Babaji Bokir mentalnya tuh kuat banget itu. Iya, itu bener-bener digembleng kayak gimana gitu. Dengan cara dia, dengan ya gimana sih kalau Betawi, kalau orang bilang kan Betawi kolot ya gitu kan. Tapi buat saya emang kalau kita mau dapat ilmu ya emang harus dikerasin. Kalau kita lembek kita nggak dapat. Makanya almarhum Babaji sampai sekarang tuh ilmunya masih sama saya, sampai saya tuh bisa ke mana sih, ke luar kota, kemana, alhamdulillah 31 provinsi udah, terus sinetron itu dengan karakter Betawi pasti. Kalau karakter Betawi itu udah pasti saya dapetnya karakter Betawi, nggak mungkin karakter yang lain cerewet gitu kan. Kalau Betawi kayak gitu. Bisa dibilang kan memang turun-temurun masuk lebih ke kampung cuma ini. Doing the soap opera can make her a lot of money, a lot more than perform in lenong and topeng shows. But there is always something that money can do. Sampai sekarang melekat di saya tuh pesannya Babaji Bokir, setinggi apapun lu nggak boleh sombong, karena sepinter-pinternya lu bisa ngebanyol tanpa ada temen lu bermain, lu tidak akan menjadi pinter. Satu. Terus kalau kedua, nama lu sampai tinggi, pendaringan topeng atau lenong itu jangan sampai dilupain. Jadi sesibuk apapun nanti kita menjadi orang yang top, kita terkenal, tetap lu harus ngelenong.
tetap lo harus nopeng kayak gitu. Itu prinsipnya kayak gitu. Bahkan sampai sekarang walaupun saya sibuk syuting stripping atau kayak gimana, kontraknya berbunyinya ngelenong atau topeng saya jangan dikekang. Kalau dikekang ya saya lebih baik keluar, tapi alhamdulillah PH lain ngerti gitu. Oh iya Porita, kalau ngelenong main gitu, karena Porita emang dari situ, dari lenong. Jadi pesan Unfortunately, the weather does not get any better. The rain wanes and the show has to be called off. But for a free-minded person, just like him, not even the rain can stop the show. It just moved the stage to another place, and now the stage is all his. And also for 6 years old Gibran. Karena budaya Betawi ini kan punah ya, maksudnya nggak punah sih ya. Ya satu sisinya anak-anak milenial sekarang tuh kayaknya gengsi gitu kan. Tapi kalau saya mah orang gengsi sih saya mah. Neither does her. Meet Kanaya, 10 years old and Gibran's sister. And now you can be sure enough to say that this tree, the culture of these people, is not quite extinct. Instead, it is growing.